Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di Worship from Home, Feast Online sore hari ini. Boleh tulis di kolom komen, mungkin disapa teman-temannya, teman LG-nya atau keluarganya. Katakan, you are loved. Saudara sekalian, mari kita sore hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan ucapan syukur, kita menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Are you ready to worship God with all of your heart? Pejamkan matamu saat ini, tenangkan hatimu, dan mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami percaya di dalam kehidupan kami tidak pernah berjalan sendirian Tuhan. Engkau selalu setia menemani kami, apapun kondisinya. Saat ini kami ingin menanggalkan semua beban pikiran kami. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. We just want to worship You in Your presence. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Mari angkat suaramu saat ini, katakan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, He never leaves. Oh, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, katakan dengan imanmu. He never leaves me, nor forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, ku berserah. Oh, selamanya Engkau setia. Katakan sekali lagi, your presence never leaves me, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never, itulah janjimu Tuhan, you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. You never forsake me. Yes, you are faithful. You are faithful, God. You will never break your promise. Oh, yeah. Oh, Spirit of God is here. Spirit of God is here. Oh, mari sembah Tuhan, sembah, tinggikan namanya. Dia yang setia, Dia yang selalu menepati janjinya. Oh, thank you, Lord. Oh, I worship you. Yes, I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw
me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Angkat kedua tanganmu saat ini, sembah Dia. How I need your presence, Lord. Yes, I need you. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart, oh, as I worship you. This is my cry to you, how I need you, Lord. This is my cry to you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Katakan sekali lagi. How I need your presence, Lord. Just worship God. How I need your presence, Lord. Call upon the Spirit of hope. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Sing out to Him. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. And Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus.
Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Katakan oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home. Apa kabar teman-teman dan keluarga semua? Saya berharap bahwa kita semua tetap berada dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan, terus bersuka cita meskipun keadaan sekarang mungkin kita bisa memilih untuk mengeluh, tapi percayalah bahwa badai ini pasti akan berlalu dan Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan serta pengharapan. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja bergabung atau mengikuti acara ini. Welcome to the feast. This is your home, this is your family. Bagi kalian yang belum bergabung dalam PD atau komunitas manapun, kami sangat-sangat terbuka untuk kalian semua untuk bergabung bersama dengan kami. Silahkan tinggalkan nomor kontak kalian di chat atau di IG kita dan teman-teman dari LOJF akan menghubungi kalian semua. Baik, di bulan ini tema besar kita adalah Saints. Bagaimana kita belajar untuk mengejar kekudusan. Setiap kita akan menjadi orang-orang kudus atau yang lebih kita kenal dengan Santo dan Santa. Dan di minggu yang pertama kemarin, Brother Reza sudah membawakan talk yang pertama yaitu Hagios, yang berarti set apart. Kekudusan berarti kita terpisah. Terpisah dari apa? Yaitu terpisah dari dosa. Karena kita semua digambarkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kudus di hadapannya. Dan di talk yang kedua ini tema kita adalah Zelem. Ya, apa itu Zelem? Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama saya ingin mengajak saudara yang berada di rumah, dimanapun kalian berada juga, mungkin ada yang di mobil sambil menyaksikan acara ini, mari kita berdoa, doa favorit kita datang kepada Tuhan dengan iman kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita hormati firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat tangan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kejadian bab yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, gambar dan rupa Allah dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Shelem dan Demut. Artinya apa? Shelem adalah artinya gambar yang asli. Bisa juga diartikan sebagai patung atau model. Nah, sedangkan Demut artinya adalah kopi atau tembusan. Tapi pada umumnya Shelem dan Demut ini itu diartikan tunggal, yaitu manusia itu diciptakan segambar dengan gambar Allah sendiri. Mungkin kita juga mengenal dalam bahasa Latin yaitu imago Dei, serupa, segambar dengan Allah. Nah, tema kita bulan ini adalah Saints, orang-orang kudus. Saya tidak tahu apa keadaan saudara saat ini. Mungkin kita menganggap bahwa kata kudus adalah kata yang terlalu jauh untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak di antara saudara dan saya merasa bahwa kita tidak layak, kita terlalu banyak dosa. Kita tidak mungkin akan bisa menjadi orang-orang kudus seperti apa yang digambarkan oleh Kejadian. Tapi saya mau katakan bahwa kita semua sesungguhnya adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena seperti bacaan kita tadi, bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan salah satu sifat atau karakter dari Allah adalah kudus. Saya percaya bahwa setiap manusia diciptakan, tidak ada manusia yang tidak baik. Setiap kita diciptakan baik. Bahkan ketika awal penciptaan, Allah menciptakan segala isinya, bumi, terang, gelap, binatang-binatang, tanaman. Tapi Dia menciptakan kita di hari yang terakhir. Bahkan dikatakan ketika Dia melihat bintang, matahari, segala sesuatu dan segala isinya, Dia mengatakan itu semua baik. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang sangat, yang sungguh baik lebih dari yang lain. Saudara, mari kita belajar pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, saya ajak saudara untuk berdiri. Saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh berdiri dan berdoa. Kita hormati hadirat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kembali Engkau kumpulkan kami bersama. Meskipun kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain, tapi kami bisa connect melalui online. Kami percaya bahwa kuasa, urapan-Mu, hadirat-Mu tetap sama. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan ubahkan setiap hati dan pikiran kami. Bagaimana kami belajar untuk mengejar kekudusan di tengah dunia yang gelap ini, di tengah godaan-godaan dunia yang begitu luar biasa, apalagi saat-saat ini. Tapi kami percaya dengan pertolongan kuasa dan Roh Kudus-Mu, Engkau akan mampukan setiap kami. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita mau hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tadi sudah membahas bahwa sesungguhnya saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dulu saya berpikir, oh berarti wajah Allah adalah seperti kita. Mungkin bentuk tubuh dari Allah adalah seperti kita. Saya memaknai serupa dan segambar berarti secara fisik kita serupa dengan Allah. Tapi ternyata arti kata dari Zelem dan Demut, segambar dan serupa, berbicara mengenai karakter, pribadi,
moral dari Allah, dan itu berbicara mengenai berarti sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kemurahan hati, kreativitas, bagaimana kita memiliki moral, bagaimana kita memiliki kehendak bebas. Nah, itulah yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika awal penciptaan, kita mengenal Adam dan Hawa. Mereka berdua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan berbicara mengenai Taman Eden adalah tempat di mana mereka berjuang untuk bisa mempertahankan gambar dan rupa Allah dalam kehidupan mereka. Kita tahu cerita mereka bahwa sesungguhnya Allah sudah menyediakan segala sesuatu untuk mereka. Apapun yang mereka perlukan dalam hidup ini, mereka punya semua. Mereka punya begitu banyak tanaman-tanaman, mereka begitu banyak bahan makanan untuk mereka bisa konsumsi supaya mereka bisa bertahan hidup. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menghadapi sebuah godaan? Ketika Allah mengatakan semua boleh engkau makan, semua boleh engkau ambil kecuali satu pohon ini, yaitu pohon kehidupan. Dan ketika ular datang dan menggoda mereka, dan kita tahu bahwa mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 6, kalau saudara baca bahwa sesungguhnya kita manusia, kita bisa memilih untuk melakukan kebenaran atau untuk melakukan dosa. Adam dan Hawa, mereka punya pilihan untuk jatuh ke dalam dosa, untuk tidak mengambil buah itu atau mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa seluruh manusia, setiap manusia ketika dia lahir dalam kondisi yang baik. Tidak ada manusia yang dilahirkan itu jahat. Kenapa kita bisa jahat? Kenapa kita bisa berubah dari kodrat kita sebagai manusia? Bisa jadi karena keluarga kita. Bisa jadi karena pergaulan kita. Bisa jadi karena segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk melalui mata kita yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian kita melihat teman-teman kita, pergaulan yang buruk dikatakan Paulus bisa merusak kebiasaan yang baik. Masa lalu kita, itulah yang membentuk kita hingga saat ini. Tapi kita mau percaya bahwa kita punya dasar yang baik. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Sesungguhnya setiap kita adalah manusia yang kudus. Yang membuat kita akhirnya kehilangan kemuliaan Allah adalah karena kita tercemar oleh dosa. 2 Korintus 11 ayat 3 mengatakan seperti ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Perhatikan, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, kita tahu dunia semakin hari semakin jahat. Firman Tuhan pun mengatakan seperti itu. Zaman sekarang godaan-godaan begitu luar biasa daripada yang dialami oleh generasi, mungkin generasi saya dan sebelumnya. Teknologi, sosial media, begitu mudahnya sekarang anak-anak muda yang mengkonsumsi pornografi di Facebook, dimanapun. Di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan itulah yang masuk ke dalam pikiran, itulah yang mencemari pikiran kita yang sebelumnya itu benar, yang sebelumnya itu kudus. Kalau kita terus berada dalam hal seperti itu, maka bisa dikatakan kita akan mengalami seperti Adam dan Hawa. Kita diusir dari Taman Eden. Kita keluar dari rencana Allah. Kita keluar dari segala sesuatu yang sudah dirancangkan Allah yang sesungguhnya baik. Kita bisa keluar dari keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Nah, itulah ketika Adam melakukan
yang kita kenal dengan dosa asal. Ketika kita lahir, betul, kita sudah tercemar dengan dosa asal. Tetapi ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, maka kita percaya dengan iman bahwa dosa asal itu telah ditebus. Oleh siapa? Oleh Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus. Itulah kenapa dikatakan seorang manusia itu bisa membuat manusia yang lain itu berdosa. Karena perbuatan satu manusia, tapi karena satu perbuatan manusia juga, saudara dan saya menerima keselamatan yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita berdosa, yang hilang itu apa? Kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah, pikiran atau perasaan serta kehendak itu tidak hilang. Hanya kualitasnya itu tidak lagi sesuai dengan standar yang Allah tentukan. Roma 3, 23-24 dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya, keselamatan telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi sangat disayangkan bahwa ketika kita mengetahui kebenaran ini, kita tetap membiarkan diri kita untuk apa? Hanya mengenakan status agamawi kita. Mungkin kita sudah dibaptis, tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita, menjaga keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut, atau kita mengikuti arus dunia ini? Dan itu adalah pilihan. Karena perhatikan, bahwa kita punya kehendak Allah, kehendak pribadi, kehendak bebas, di mana kita bisa memilih. Saudara mau ikut arus, atau saudara mau tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Jadi, saya mau katakan bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membelenggu manusia ke dalam keadaan di mana manusia tidak mampu melakukan lagi kehendak dari Bapa dan tidak mampu lagi menjadi sempurna seperti Bapa. Jadi inilah yang dimaksud manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara ingat cerita pembunuhan pertama di dunia ini, yaitu dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Menunjukkan bahwa sebenarnya Kain masih bisa menghindari pembunuhan itu, tapi ia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Yesus mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Dia sudah naik ke surga. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya sebagai roh penghibur, dikatakan sebagai roh penolong. Penolong apa saudara? Membantu kita, mengingatkan kita kembali untuk kita bisa hidup dalam kekudusan seperti yang diinginkan oleh Allah. Itulah kenapa namanya juga Roh Kudus. Roh dari Allah. Roh yang akan membantu kita, yang membimbing kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, itu gambar dan rupa Allah yang sebelumnya tercemar di dalam diri kita. Itu dibersihkan saudara. Amin. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita akan berada dalam rencana Allah, rencana yang terbaik yang Dia sudah siapkan. Sehingga di dunia ini sebenarnya apa sih yang kita lakukan, apa yang kita kejar? Begitu banyak di luar sana mungkin mereka yang tidak mengenal kebenaran seperti kita. Yang dikejar adalah hal-hal duniawi. Mereka berpikir bahwa ketika mereka memperoleh segala yang mereka inginkan, kekayaan, jabatan, atau apapun, rumah besar, mereka bisa pergi kemana-mana, mereka berpikir bahwa itu cukup bisa membuat mereka bahagia. Tapi percayalah saudara, saya seringkali mengalami juga bahwa ketika saya mengejar sesuatu, menginginkan sesuatu secara dunia, ketika saya mendapatkannya, ternyata ketika saya mendapatkan hal tersebut, ternyata itu tidak cukup untuk membuat saya mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati.
Hanya Yesus yang bisa membuat kita bahagia secara penuh, secara sejati. Dan kita tahu bahwa di tengah dunia ini begitu banyak godaan, sehingga apa yang kita harus lakukan adalah kita berjuang untuk terus mempertahankan kekudusan, untuk terus mempertahankan gambar dan rupa Allah ini dalam setiap kehidupan kita. Kemudian kalau ada pertanyaan, tema kita adalah saints, orang-orang kudus. Saints bukan berarti adalah orang-orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Untuk menjadi seorang santo atau seorang santa, kalau saudara belajar kisah santo santa, saya tidak pernah menemukan santo santa yang memang terlahir dari orang-orang yang sudah hidupnya sudah benar atau baik-baik saja. Tidak pernah. Selalu ada kesalahan-kesalahan dalam masa lalu mereka. Tapi yang membedakan mereka adalah orang-orang berdosa yang mengalami kasih karunia Tuhan dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Ini memberikan kita sebuah pengharapan bahwa sesungguhnya apapun kondisi saudara dan saya saat ini, mungkin saudara menganggap, wah aku tidak layak, aku jauh dari Tuhan. Hidupku tidak kudus, hidupku tidak benar, hidupku penuh dengan dosa. Tapi saya mau katakan kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa tidak pernah terlambat bagi kita untuk kembali bertobat, kembali kepada Tuhan sendiri. Because saints are forgiven sinners. Karena orang-orang kudus adalah orang-orang berdosa yang mengalami kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ada sebuah cerita, ada seorang santo bernama Santo Damian dari Molokai. Jadi Damian adalah seorang pemuda dari Belgia, di mana saudara-saudaranya juga ikut seminari. Jadi dia juga mengikuti seminari dengan harapan dia bisa menjadi seorang imam. Namun begitu banyak teman-teman seminarinya yang mengejek dia, yang menganggap bahwa dia tidak akan layak, tidak akan bisa untuk menjadi seorang imam. Dan pada waktu itu dia diangkat sebagai seorang bruder. Sampai suatu ketika seorang saudaranya seharusnya menjadi misionaris ke Kepulauan Hawaii pada waktu itu. Tapi saudara dari Santo Damian tersebut sakit tipes sampai tidak bisa berangkat. Kemudian Damian mengusulkan volunteer dirinya untuk pergi ke Hawaii dan akhirnya diterima. Singkat cerita, ketika di Hawaii, saudara, terdapat sebuah wabah, yaitu salah satunya adalah penyakit kusta. Sampai pada waktu itu, pemerintahan dari Hawaii itu memilih sebuah daerah bernama Molokai sebagai area karantina khusus untuk orang-orang yang menderita penyakit kusta. Pada waktu itu, imam-imam tidak diperkenankan untuk langsung melayani orang-orang lepra tersebut, orang-orang kusta tersebut. Tapi ketika itu pastor di sana itu membuka sebuah pendaftaran siapa yang mau untuk volunteer melayani orang-orang di Molokai, dan Damian memilih untuk menjadi volunteer di sana. Singkat cerita, sekian puluh tahun dia melayani orang-orang kusta. Dia mengajari mereka bercocok tanam, dia menemani mereka, dia mengadakan misa, membangun gereja, membangun rumah-rumah untuk membantu orang-orang yang disingkirkan ini. Tidak ada yang peduli kepada mereka. Betul, pemerintah memberikan bantuan, tapi hanya pemerintah, itu pun hanya berupa materi, saudara. Dan Damian adalah orang yang benar-benar peduli. Dan dia tinggal, bayangkan dia tinggal bersama dengan mereka, dan pada saat itu kusta itu belum ada obatnya. Sampai suatu ketika di sore hari, tidak sengaja kakinya itu tersiram air panas.
kakinya melepuh. Tapi Damian tidak merasakan sakit sama sekali pada kakinya. Dan saat itu juga dia tahu bahwa dia tertular penyakit kusta. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Meskipun dia menderita sakit kusta, dia tetap justru makin bersemangat untuk membangun banyak rumah tempat tinggal bagi orang-orang yang menderita ini, saudara. Dia melatih mereka bercocok tanam, dia terus memberikan misa, dia terus melayani mereka dengan segenap hatinya. Sampai akhirnya dia meninggal karena penyakit kusta tersebut. Dan Santo Damian dari Molokai ini dikenal sebagai pelindung orang-orang kusta. Kenapa saya menceritakan hal ini, perjalanan hidup dari Santo Damian? Because we are the image of God. Saudara dan saya, kita memiliki gambar dan rupa dari Allah. Firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebuah amanat agung, sebuah pesan yang jelas. Bahwa kekudusan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan bagaimana orang lain bisa melihat gambar dan rupa Allah? Yaitu melalui perbuatan kita. Melalui perbuatan kasih kita. Dan itu yang ditunjukkan oleh Santo Damian dari Molokai. Kita mungkin tidak literally menghadapi atau tinggal bersama dengan orang-orang kusta. Tapi mungkin ada di sekeliling kita yang saat ini mengalami kusta secara rohani. Di mana hidup mereka penuh dengan dosa, di mana hidup mereka jauh dari Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa menjadi dampak bagi kehidupan mereka? Apa pendapat orang-orang di sekeliling kita? Apa pendapat keluarga kita selama ini mengenai diri kita? Apakah mereka bisa melihat gambaran Allah di dalam diri kita atau tidak? Inilah pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita masing-masing hari ini. Sudahkah kita benar-benar belajar menjaga kekudusan kita? Sudahkah kita benar-benar juga keluar dari diri kita untuk membagikan kasih? Supaya orang melihat gambaran yang benar tentang Allah. Jangan sampai orang mengenal diri kita sebagai pengikut Kristus, tapi mereka tidak bisa melihat Kristus ada dalam perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Komunitas LOJF namanya adalah Light of Jesus. Dan kita tahu, kita harus sadari juga, ini mengingatkan kita kembali bahwa seharusnya meskipun dunia ini berada dalam kegelapan, tugas kitalah yang membawa terang itu kepada kegelapan tersebut. Mari saat ini kita bersatu hati dalam doa, saudara. Kita arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau ingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya kamilah orang-orang kudus. Karena Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami mungkin seringkali membiarkan image dari Engkau tercemar oleh segala dosa dan kesalahan kami. Tapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima kami kembali. Untuk kembali menyucikan kami, menguduskan kami. Dan biarlah kami juga boleh keluar dari diri kami sendiri. Kami boleh belajar seperti Santo Damian dari Molokai. Dia keluar dari egoisnya. Dia membagikan kasih yang berasal dari Engkau kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang menderita. Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini, mungkin gampang bagi kami untuk mencari alasan untuk hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi biarlah pada hari ini Engkau tegur, Engkau jamah kami untuk kami boleh keluar dari diri kami sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang di luar sana boleh melihat gambaran dan rupa Allah yang benar
di dalam diri kami masing-masing. Bentuk kami, bentuk bejana ini Tuhan, bejana kehidupan kami ini, supaya pada akhirnya nanti kami boleh kembali segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, semoga firman pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dan menjadi pesan bagi kita semua bahwa saudara dan saya, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan bersama dengan tim pujian sebentar lagi, mari kita mau nyatakan bahwa kita mau seperti Yesus, kita mau terus dibentuk seperti bejana di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Katakan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Katakan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti